Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Bayern Munchen atau Die Roten akhirnya lewat pertarungan yang dramatis di Stadion Rhein Energy markasnya FC Köln menyabet gelar juara untuk yang ke-11 kali secara beruntun. Mereka mendapatkan ini secara dramatis juga. Ya, ketika Jamal Musiala yang masuk di babak kedua menentukan kemenangan 2-1 atas FC Köln. Pertandingan yang sangat menarik. Sementara dalam pertandingan lainnya yang berlangsung di Signal Iduna Park, markasnya Borussia Dortmund, tim asuhan Edin Terzic gagal memanfaatkan peluang. Padahal mereka cukup menang 1-0 ataupun 2-1 melawan tamunya Mainz. Mereka akan mengunci gelar, memutuskan dominasi dari Bayern Munchen yang sebelumnya 10 musim beruntun mereka bisa menjadi juara. Tapi apa daya, ada drama yang luar biasa terjadi di Signal Iduna Park. Di luar dugaan, Mainz bermain kesetanan. Bahkan mereka bisa unggul 2 gol lebih dulu sebelum dikejar oleh anak-anak Borussia Dortmund dengan susah payah. Dan kalau bisa melihat dalam pertandingan melawan Mainz, dominasi itu terlihat dengan 29 tembakan yang dilancarkan ya, oleh pasukan Terzic ini. 10 diantaranya on target. Mereka menguasai bahkan sampai 74% berbanding dengan 26% dari Mainz. Mainz itu hanya menembak 10 kali, percobaan menembak mereka, dan 4 kali on target. Namun di babak pertama mereka langsung unggul 2-0, membuat pendukung fanatik dari Borussia Dortmund ini terdiam di tempatnya. Ketika mereka bisa Hansi Olsen membuat gol, pertandingan baru berlangsung 15 menit dan diperbesar oleh Oniziwo di menit ke-24. Mereka bahkan bertahan untuk menutup babak pertama dengan 2 gol keunggulan mereka. Sebenarnya bagi Dortmund mereka bisa membalikan keadaan. Jika penalti yang mereka dapatkan di awal yang dibuat oleh Sebastian Haller itu bisa menemui sasaran dan menggetarkan gawang lawan. Tapi sayang, ini penalti juga ada sedikit perdebatan ya di antara ketika ada penalti yang diperoleh Dortmund. Itu ada 2 pemain yang maju. Satu Emre Can. Emre Can sebenarnya yang lebih menginginkan ambil bola untuk penalti, dan biasanya Can ini akan berhasil karena dia begitu percaya diri. Tapi di sana juga maju adalah Haller yang meminta ini kepada Emre Can. Jadi Emre Can itu mengalah, memberikan kepada Sebastian Haller dengan harapan tentunya Haller bisa memanfaatkan kesempatan dengan sempurna ini. Tapi ternyata tidak, masih bisa dibendung oleh penjaga gawang Mainz dan gagal. Dari sini ketegangan demi ketegangan terus berlangsung di Signal Iduna Park. Sampai kemudian Rafael Guerreiro, pemain asal Portugal ini bisa memberikan harapan dengan gol dia di menit ke-69 kalau nggak salah ya, untuk bisa membuat kedudukan 2-1. Sayang, Niklas Sule membuat gol sudah di penghujung pada saat injury time, sudah melewati batas waktu normal, tetapi ada perpanjangan 5 menit dan dia melakukan itu di terakhir ya, di 90+5 bahkan memasuki di 90+6. Dia menggetarkan gawang Mainz untuk 2-2. Ini tidak cukup bagi Dortmund ya untuk bisa berharap bahwa mereka bisa mengunci gelar juara, dan pupus sudah harapan itu buat mereka di depan publik mereka. Ya, kekecewaan yang luar biasa, pukulan yang dahsyat ya terjadi di stadion ini. Seluruh pendukung, ya, official, pelatih Terzic tentunya, dan semua pemain ketika wasit membunyikan peluit panjang, mereka merebahkan diri di lapangan. Ya, ada isak tangis di sana, linangan air mata. Semua bercampur aduk di sini ketika melihat bahwa Bayern Munchen memenangkan laga lebih dulu di Rhein Energy dengan 2-1. Itu ketegangan juga luar biasa. Munchen lebih dulu membuat gol lewat Kingsley Coman ketika pertandingan itu baru berlangsung 8 menit. Dan kemudian mereka bisa menyamakan kedudukan Köln di menit ke-81 lewat penalti oleh Dejan Lubicic ya, untuk bisa membuat gol ini. Dan seakan-akan ketika masih ada 9-10 menit ini, pertandingan akan berakhir imbang. Dan kalaupun imbang di Iduna Park, ini akan menjadi juara bagi Dortmund ya. Tetapi kemudian ada pergantian pemain dilakukan Thomas Tuchel. Musiala masuk di babak kedua dan akhirnya pemain muda ini bisa mencetak gol 1 menit menjelang pertandingan berakhir di waktu normal. Ada perpanjangan 5 menit memang di injury time sini, dan Musiala mendapat umpan sangat baik dari Serge Gnabry. Dia hanya mendorong bola ke kanan sedikit dan melepaskan tembakan kaki kanan datar di pojok gawang lawan, dan Munchen bisa memenangkan laga.
dengan 2-1 ini sungguh dramatis kalau bisa dikatakan. Ya memang juga Munchen hampir sebenarnya unggul 2-0. Jadi babak pertama ketika ada gol dari Leroy Sané yang masuk ke gawang Köln namun dianulir oleh VAR. Karena ketika VAR melihat ini sudah lebih dulu ada handsball ya di tangan dari Leroy Sané, sehingga wasit keputusan dia tepat untuk menganulir gol ini. Kalau Munchen unggul 2-0 lebih awal memang agak lain, mereka akan lebih percaya diri. Nah inilah ketegangan-ketegangan ya. Ketika Köln bisa mengejar, ada harapan bagi Dortmund untuk bisa memenangkan laga kalau mereka bisa menyamakan kedudukan setelah tertinggal 2-0. Ya karena Guerrero saat itu juga sedang membangkitkan semangat mereka. Sayang, mereka tidak mendapatkan hal ini dan akhirnya Bayern terus menguasai arena di Bundesliga untuk ke-11 kalinya mereka bisa menjadi juara. Jadi posisi Bayern itu dalam 34 pertandingan punya poin sama dengan Dortmund, 71. Karena Dortmund sebelum pertandingan ini berlangsung itu masih unggul 2 poin. Artinya juga mereka menang saja dan saya kira harapan itu terbuka sekali di kandang dan Dortmund lagi dalam tren positif, bagus ya. Terus bisa menang dalam beberapa pertandingan terakhir. Sementara bagi Munchen mereka melepas kesempatan itu ketika dihajar oleh Leipzig di Allianz Arena. Ya dengan 3 gol ini yang membuat bahwa posisi dari Dortmund lebih bagus sebelum ada tragedi ya, ada drama-drama yang terjadi di baik di Iduna Park maupun di Rhein Energy. Köln bukan tim yang gampang untuk dikalahkan, sulit. Tapi Bayern bisa memanfaatkan itu, bisa menang cukup dengan 2-1 dan di luar dugaan Mainz mampu menahan Dortmund. Nah, kenapa Mainz bisa bermain luar biasa untuk bisa mereka ingin menolong Munchen? Ya karena Thomas Tuchel menurut saya ya kita lihat ada punya masa lalu yang begitu manis dengan Mainz karena dia pernah menangani Mainz, ini pernah sukses bersama dengan Mainz itu pada 2009 sampai 2014 ya kalau nggak salah dia menjadi pelatih sebelum dia ke Borussia Dortmund ya, dan akhirnya kan kita tahu bersama dia ke PSG, kemudian dia ke Chelsea membawa Chelsea juara di UCL dan sekarang dia balik ke Munchen. Jadi Mainz itu kalau Mainz mau kan lepas aja, pertandingan tidak pengaruh juga buat mereka, mereka tidak terdegradasi dan saya pikir Mainz oke-oke aja lah bermain ya, tapi mereka tampil sangat ngotot. Sama halnya juga dengan Köln. Köln ini bermain luar biasa untuk menahan Munchen ini dan memberikan jatah kepada Dortmund. Ya karena Dortmund sudah begitu lama tidak menjadi juara, kan 10 tahun, 10 musim dikuasai oleh Bayern. Inilah musim ke-11 ini untuk mematahkan dominasi itu. Namun apa daya, kesalahan-kesalahan dibuat oleh Dortmund. Nah ini mungkin kalau dalam tanda kutip banyak mengatakan ini kebodohan dari Dortmund untuk tidak memanfaatkan laga melawan Mainz. Tapi inilah sepak bola. Yang perlu saya akui di sini bahwa seluruh pendukung fanatik militan dari Borussia Dortmund tetap memberikan motivasi, memberikan kekuatan, terus bernyanyi, menghibur pemain-pemain mereka walaupun mereka kecewa. Ya, mereka menangis ya, di Iduna Park karena melihat semua pemain itu tertunduk lesu dengan mengetahui Munchen menang melawan Köln dan mereka hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan Mainz. Tapi semangat ini terus membakar ya, yang bagi para pemain untuk mereka bilang ayo masih ada hari esok ya. Mereka menang dan mereka kalah sama buat mereka. Tetap akan ada motivasi, akan terus mereka bernyanyi, terus memberikan dukungan-dukungan kepada Borussia Dortmund ini. Dan itu yang dilakukan oleh supporter. Mereka juga sampai di luar stadion, sampai di jalan terus bisa bernyanyi. Ya, walaupun itu saya bilang ada rasa pukulan yang luar biasa buat mereka. Karena ini sedih sekali ya. Itu saya bilang tadi, ini dramatis yang terjadi. Mungkin di dalam sejarah Bundesliga inilah Bundesliga paling mencekam. Sampai di akhir pertandingan belum bisa ditentukan. Ya, siapa yang akan juara? Bukan soal di pekan ke-34, tapi sampai di detik-detik terakhir pertandingan itu masih tegang ya, karena belum bisa memastikan. Sehingga itu pemain-pemain Bayern itu begitu menang melawan Köln, mereka masih berkumpul belum bisa selebrasi di sini karena masih melihat di ponsel mereka. Pertandingan masih ada 1 menit lagi. Bagaimana keadaan di Iduna Park ya? Dan kemudian ketika wasit menipu panjang dan 2-2 ya, baru mereka bisa bergembira, ya, berefuria di sini karena mereka bisa memenangkan laga. Dan ada hal yang saya pikir juga Bayern boleh ya mereka bergembira, tetapi bagi CEO mereka Oliver Kahn dan direktur olahraga Hasan Salihamidzic langsung dipecat oleh manajemen Bayern. Padahal Bayern lagi juara, bahkan mereka dilarang untuk ikut berselebrasi dengan pemain di lapangan. Ini luar biasa. Ya, 2 orang penting tadinya yang sangat menentukan di manajemen Munchen itu langsung dipecat. Padahal kan Munchen juara, tuh langsung pasti diganti karena dianggap 2 orang ini yang
membuat performa dari Munchen menurun. Pergantian pelatih juga yang dilakukan Nagelsmann lagi bagus. Ya, sukses 8 kali pertandingan di UCL. Sebelum kalah dari Manchester City mereka terlalu menang, tapi akhirnya ketika Tuchel masuk langsung out, dikalahkan oleh City di perempat final, dan kemudian di DFB Pokal juga perempat final mereka out, ya, kalah dari klub Wolfsburg yang nggak salah, ya, Freiburg, ya akhirnya mereka tersisih di sini. Itu sangat menyakitkan tentunya. Walaupun akhirnya mereka bisa mendapatkan Bundesliga, tapi kalau sampai kalah, bukan tidak mungkin Tuchel itu akan dipecat juga. Kalau sampai kalah di sini mereka gagal, ya, dan Tuchel agak tertolong di sini dengan hasil di Bundesliga. Dan kita akan tunggu siapa yang akan menggantikan posisi dari Salihamidzic, karena untuk posisi kan sudah ada gantian, tinggal Salihamidzic, dan Bayern terus akan berlari pada musim depan. Ya, kesempatan untuk bisa menjadi juara juga masih terbuka buat mereka dengan pembelian pemain. Dan mereka akan ikut di UCL, di mana Jerman juga akan mewakilkan selain Bayern dan Dortmund. Mereka juga akan mengirim Leipzig yang juga Union Berlin untuk berlaga di UCL. Sampai di sini dengan saya untuk berbicara menyambut di Bundesliga ini, ya, bagaimana cerita-cerita menarik yang terjadi di penghujung laga yang sangat dramatis, ya, sepanjang 90 menit plus injury time di dua tempat yang berbeda, yang akhirnya satu harus dengan kekecewaan lidangan air mata di Signal Iduna Park dari Dortmund, dan satu bergembira, ya, bereforia ketika di menit terakhir mengetahui bahwa di seberang Dortmund dipaksa main 2-2 oleh Mainz dan mereka menang melawan Köln, dan pesta telah terjadi bagi Bayern Munchen. Inilah pesta mereka, kalau saya bisa lihat. Ketika Neuer, ya, gawang veteran mereka yang maju ke depan bersama ada Kimmich di sini mengangkat trofi ini. Ya. Inilah suasana yang ada di markas di Rhein Energy Köln. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.